Thank you very much for the kind message from United States Embassy in Indonesia. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang Ibu Leni N. Rosalin, mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Deputi Menteri PPPA Bidang Kesetaraan Gender untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Leni, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala BSSN, Bapak Hinsa Siburian, juga Ibu Eva Nur. Terima kasih tadi sambutannya di awal Ibu sebagai perwakilan Indonesia Women in Cyber Security. Juga ibu-ibu para pejabat dari Kemenkominfo, Kementerian Koordinator PMK, dan juga dari Kemendikbud ya, yang nanti akan memberikan sambutannya juga, serta ibu-ibu, ini semuanya ibu-ibu nih sepertinya ya, nanti yang akan menjadi pembicara. Ibu-ibu hebat semuanya, terima kasih. Dan karena ini bertepatan dengan Hari Kartini, kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini 2021 kepada semua perempuan Indonesia, perempuan yang hebat-hebat dan luar biasa, yang insya Allah akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju ke depan. Terima kasih. Kami mewakili dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami ingin menyampaikan bahwa kita harus bersyukur pada hari ini, karena kita semua meskipun dalam kondisi yang masih pandemi dan di bulan Ramadan ini, dengan munculnya Indonesia Women in Cyber Security yang sama-sama tadi kita launching, kita sangat mengapresiasi ya, dan tentunya ke depan kita akan terus berupaya ya, memajukan semua bidang-bidang pembangunan agar perempuan bisa memperoleh akses dan juga bisa berpartisipasi, serta tentunya memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya peserta hari ini di dalam sesi launching IWCS ini, kita ketahui bahwa perkembangan ekonomi dan dunia industri merupakan indikasi utama sebuah revolusi industri. Ya, saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, dan juga ini tentunya akan membawa perubahan ya, bahwasanya nanti harapan kami adalah Indonesia dapat bersaing dan mengambil peluang sebanyak-banyaknya dari revolusi industri ini. Dan kita mengetahui bahwa jumlah perempuan di Indonesia itu hampir separuh dari jumlah laki-laki, tepatnya 49,6% ya, dengan total 134 juta penduduk perempuan. Dan untuk anak itu ada 84,4 juta atau 31,6% dari total penduduk. Sehingga kalau perempuan dan anak dijumlahkan itu totalnya adalah karena tadi 31 ya, jadi sekitar 62% atau 2/3 dari total penduduk Indonesia itu adalah perempuan dan anak. Nah, namun data menunjukkan bahwa akses perempuan dalam bidang pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi masih terbatas. Ya, itu kita mengetahui semua. Data pengguna telepon seluler, kemudian mereka yang paham tentang teknologi, informasi, dan komunikasi, perempuan masih tertinggal dalam memperoleh kesempatan mengakses informasi juga. Ya, jadi kalau lihat penduduk laki-laki yang mengakses internet, ya itu dari Susenas ya, dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 itu yang mengakses kalau laki-laki 51%, sedangkan perempuan masih sekitar 44% ya dari total jumlah penduduk laki-laki maupun perempuannya. Nah, kalau kita lihat data yang ada di tahun 2018 itu cuma 10% perempuan yang bekerja di sektor keamanan cyber di kawasan Asia Pasifik. Mudah-mudahan nanti dengan Indonesia Women in Cyber Security ini bisa menginspirasi lebih banyak perempuan lagi yang nanti bisa berkiprah ya. Karena tadi saya mendengarkan dari Bu Eva Nur ya, bahwa
bagaimana ini nanti perempuan bisa sebagai pelopor, ya, artinya sebagai agen perubahan, ya, dan sekaligus sebagai pendidik. Ya, ini luar biasa. Pelopor dan pendidik, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga tadi keluarga, kemudian masyarakat, dan juga lingkungan kerja, terutama bagi perempuan yang bekerja. Ya, jadi peran ke internal dirinya, ke keluarga, ke masyarakat, dan lingkungan kerja, sehingga keamanan cyber ini bisa semakin dipahami, ya, sehingga dia menjadi benteng, ya. Kalau udah paham, ya, makanya tadi juga awareness, edukasi, mentorship, dan apprenticeship tadi misalnya yang disampaikan oleh Ibu Eva tadi. Kalau sudah aware, berarti dia bisa harapannya bisa membentengi dirinya, ya. Jadi ini tidak hanya perempuan, tentunya anak-anak juga perlu kita siapkan dengan baik. Oleh karena itu edukasi memang sangat penting, dan ini juga menjadi salah satu prioritas kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga nantinya diharapkan partisipasi perempuan meningkat, ya, terutama di pendidikan tinggi nih. Kita juga mempunyai tantangan di bidang STEM yang tergolong sebetulnya masih perlu kita dorong juga, ya. Jadi beberapa bidang perempuan yang mendominasi hingga lebih dari 80% untuk jurusan biologi dan farmasi misalnya. Tapi begitu di tempat kerja, dia hanya 2 dari 10 perempuan memiliki karir secara profesional, dan hanya 3 dari 10 yang menjadi peneliti di bidang STEM misalnya. Ya, ini nanti kaitannya cyber security ini juga dengan perempuan-perempuan yang menuntut pendidikan di bidang STEM. Nanti ada dari Kemendikbud, ya, Pak Dirjen Pendidikan Tinggi tentunya akan mengulas ini juga, karena banyak perempuan yang kurang tertarik nih bergerak di bidang STEM karena kuatnya sentimen dominasi laki-laki, ya, serta gender stereotype saat mencari kerja. Nah, ini semua tentunya perlu affirmative action, ya, khususnya ini kalau kita bicara cyber security, bukan menjadi isu ekonomi dan ketenagakerjaan semata, tapi juga ini merupakan isu gender yang perlu kita atasi sama-sama. Dan tentunya dengan COVID ini, ya, harapan kami adalah dengan di launchingnya IWCS ini mudah-mudahan akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, ya, untuk bagaimana pertama kita meningkatkan pemberdayaan perempuan ini terutama di bidang ekonomi, ya, khususnya kewirausahaan. Nah, tentunya bagi perempuan pelaku tadi, tentunya keamanan cyber ini juga sangat penting, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kita meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan pengasuhan, ya. Jadi ini juga sekali lagi keamanan cyber sangat penting. Jangan sampai nanti pada waktu dia nurturing anak-anaknya, informasi yang dia peroleh karena dia tidak paham tentang keamanan cyber ini. Tadi Pak Kepala BSSN menyampaikan, banyak sekali ini berita hoax, ya. Nanti mengasuh anaknya jadi berdasarkan hoax juga, gitu kan. Nah, ini hal-hal yang perlu juga kita antisipasi, sehingga dari perempuan tadi turun ke anaknya juga itu tentunya kalau dia sudah aware, dia sudah teredukasi, tentunya dia juga bisa mampu menyaring dan melakukan pembentengan bagi dirinya, anaknya, dan keluarganya tadi. Ya, jadi yang ketiga dari arahan Bapak Presiden, bagaimana kita bisa menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Nah, sekarang cyberbullying, ya, itu juga terjadi, ya. Jadi itu juga menjadi concern kita karena itu juga bagian dari violence against women and children. Jadi ini yang juga merupakan gerakan global juga. Saya rasa sekali lagi keberadaan Indonesia Women in Cyber Security itu nanti bisa bersama-sama kita semua, ya, Kementerian PPPA dan juga stakeholders lainnya tentunya juga bisa mengambil peran dalam hal ini. Terus kemudian yang keempat itu tentang child labor, dan yang kelima tentang how to prevent child marriage. Yang semuanya itu ini seperti kejadian
promosi ya early child marriage yang kemarin terjadi di medsos, di media yang sangat menggemparkan Indonesia gitu ya. Jadi itu pun juga bagian dari cyber security gitu ya. Jadi sebetulnya banyak kehidupan kita sehari-hari yang mana perempuan dan anak bisa kita empower menjadi bagian yang penting di sini, karena mereka sekali lagi jumlahnya 2/3 dari total penduduk. Ya kalau mereka berperan, ya insya Allah tadi yang diharapkan menjadi pelopor dan pendidik dalam keamanan cyber ini, insya Allah bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi sekali lagi pada kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk implementasi sinergi pemerintah dengan organisasi profesional perempuan ya, serta berbagai elemen masyarakat lainnya, dan inisiasi ini tentunya sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden dan semua kebijakan dan program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan tentunya diawali dengan meningkatkan kesadaran perempuan terhadap isu pemanfaatan teknologi dan keamanan cyber ini sangat penting. Jadi upaya peningkatan kapasitas perempuan untuk meningkatkan jumlah pemimpin perempuan, pekerja perempuan di industri keamanan cyber ini ya, dalam bentuk pendidikan dan lain sebagainya, serta memberdayakan potensi perempuan untuk bisa ikut aktif dan berperan dalam kesempatan profesional keamanan cyber yang ada, atau dalam hal ini kita harus mengempower mereka. Itu secara paralel perlu kita dukung dan kita lakukan bersama-sama, mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Jadi apabila kita melihat ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat gender inequality, ketidaksetaraan gender ya, misalnya dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari semua yang ada di negara kita ini, ukurannya ada indeks pembangunan gender, ada indeks pemberdayaan gender, yang mana dari indeks-indeks tersebut, itu 2 indeks contohnya, yang mana dari indeks-indeks tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan ya. Tadi saya sudah sebutkan termasuk bagaimana kiprah perempuan di dalam keamanan cyber ini ya. Jadi itu tentunya sangat kita perlukan. Lahirnya IWCS ini tentunya diharapkan dapat mendukung capaian indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, di mana perempuan akan didorong untuk berkarir sebagai profesional yang nantinya akan meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dan juga menjadi benteng bagi keamanan mereka, baik dirinya pribadi maupun keluarga dan masyarakat. Dan ke depannya harapannya adalah perempuan mampu mandiri ya secara finansial dan berdaya, sehingga dapat mensejahterakan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pada akhirnya kualitas hidup bangsa Indonesia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mampu menjalankan perannya secara potensi yang dimilikinya, apakah dia sebagai ibu, apakah dia sebagai berkarir di berbagai bidang yang menjadi minat dan potensinya tersebut. Dan kita berharap agar semua perempuan Indonesia adalah perempuan yang berdaya, sehingga anak-anak kita juga bisa kita lindungi dan Indonesia akan maju. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Indonesia Women in Cyber Security. Kami siap mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan perempuan Indonesia ke depan yang lebih maju di bidang keamanan cyber. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.